Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nurrahmawati dengan NIM 204210323. Saya dari kelas PGMI 1F. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat untuk memenuhi mata kuliah Pancasila. Filsafat Pancasila. Pengertian filsafat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Informal. Informal ialah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. 2. Formal. Formal ialah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. 3. Komprehensif. Komprehensif ialah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. 4. Linguistik. Linguistik ialah analisis logis dari bahasa serta penjelasan arti kata dan konsep. 5. Aktual fundamental. Aktual fundamental ialah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi pidatonya dengan judul Filosofis Kronsleit daripada Indonesia Merdeka. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup yang bersifat praktis. Artinya, nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Bukti Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagian-bagiannya saling melengkapi dan tidak bertentangan serta mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri. 2. Pancasila merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. 3. Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia. 4. Pancasila bermulai dari hasil pemikiran tokoh-tokoh pendiri negara dan dibuktikan kebenarannya melalui diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI. Mengapa manusia memerlukan sistem filsafat? Pertama, saat ini manusia dalam kondisi yang serba mudah dan nyaman. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, mereka merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna dan arah kehidupan mereka, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang serius. Kedua, filsafat dengan dipadukan dengan ilmu-ilmu lain dapat digunakan untuk mengarahkan aspirasi dan tujuan manusia. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, menjadi pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Yang kedua, menjadi persoalan dalam bidang-bidang kehidupan bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menjadi kerangka evaluasi kegiatan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memberikan solusi permasalahan nasional. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat terdiri dari 4. Pancasila sebagai genetivus objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan objek yang dicari landasan filsafatnya berdasarkan sistem filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai dalam Pancasila digunakan untuk mengkritis atau memfilter berbagai aliran filsafat yang berkembang. Landasan ontologis. Landasan ontologis Pancasila adalah sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Landasan etimologis Pancasila ialah nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman-pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintetisasi menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aksiologis merupakan cabang filosofis yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Sumber Pancasila. Sumber Pancasila terdiri dari 3. Yang pertama, sumber historis. Yang kedua, sumber sosiologis.
dan yang ketiga sumber politis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.